ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقني فهما جيدا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara terkait dengan bab doa. Qala al-faqih rahimallahu taala, haddatsana abi, qala haddatsana Abu Bakr Ibrahim, qala haddatsana Salim ibnu Abi Maqatil al-Qadi an Abi Mu'asyar an Muhammad ibni Ka'ab an Abi Hurairah radhiyallahu an qala man razzaqa khamsan lam yahrum khamsan, man razzaqa syukra lam yahrumu ziyadah, liqaulihi ta'ala la in syakartum la azidannakum, wa man razzaqa sabra lam yahrumu sawaba, liqaulihi ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, wa man razzaqa taubata lam yahrumul qabula, liqaulihi ta'ala wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, wa man razzaqal istighfara lam yahrumul maghfirah, liqaulihi ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, wa man razzaqad du'a lam yahrumul ijabah, liqaulihi ta'ala ud'uni astajib lakum. Wa qad ruwiya as-sadisu man razzaqal infaqa lam yahrumul khalaq, liqaulihi ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Wa qad ruwiya as-sabi' wa man a'tal juhda lam yahrumut tawfiqa, liqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hadirin jamaah sekalian, di hadis yang pertama ini dikatakan bahwasanya kalau kita punya yang 5, maka Allah akan kasih yang 5. Artinya kalau diberikan kita ini rezeki hal yang 5, maka tidak haram untuk mendapatkan yang 5. Pertama, wa man razzaqa syukra, kalau kita bersyukur kepada Allah, lam yahrumuz ziyadah, ya, tidak haram dia mendapatkan tambahan. Arti gini, kalau kita bersyukur pasti Allah tambah. Ya. Karena di ayatnya itu begini. La in syakartum, jika kamu telah bersyukur. Ya, menggunakan past present tense di masa, artinya udah kita kerjain duluan. Baru dikatakan la azidannakum. Ada 2 harfu taukid lam dengan nun. Pasti aku akan tambah. Artinya gini, kalau kita sudah bersyukur pasti Allah tambah. Sederhana begini, kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, masih kurang rasa syukurnya, masih kurang. Contoh simpel begini dah. Saya kasih contoh aja dulu. Kalau ada tukang es, dia baru keluar nih bawa gerobaknya, duduklah di depan jalanan, buka tenda kecil, duduk, baru sampai, nggak lama hujan gede itu hujan, 3 jam nggak berhenti. Kira-kira tukang es ada omongannya nggak? Dia lagi kan baru mangkal nih, baru banget, baru sampai pasang tenda, hujan gede. Kira-kira tukang es ada nggak perasaannya? Gimana perasaannya? Ya, hujan. Terus dibilang apa lagi? Iya, nggak laku nih. Kira-kira yang bilang kagak laku Allah apa dia? Nah, nggak laku pantas nggak? Nah, itu yang terjadi. Ya, hujan kagak laku dah, bener kagak laku. Gitu.
Kan kata Allah dalam hadits kursinya, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung bagaimana prasangka. Sama juga Pak, kadang-kadang kita ini Bu, cuman beginian doang. Namanya nggak syukur, orang adanya begitu, nikmatin aja. Contoh nih Bu, biasanya kita ini orang laki. Biasa kita Pak orang laki. Ya, di rumah kan ada meja makan. Ada tutup saji. Itu ketahuan kosong, masih tetap dibuka. Ketahuan kosong, masih dibuka juga. Iya, ibu yang tahu tuh meja kosong tutup saji, di pulang ngaji buka juga, ketahuan kosong. Nah, kadang-kadang nih kita ini Pak, ya, di rumah pas pulang, tempenya dingin, tahunya dingin, ngomel. Mana enak makan nasi, tempe dingin, tahu dingin. Karena dibilang mana enak, kagak enak udah. Apapun yang ada di depan kita, syukuri. La azidannakum, pasti Allah tambah. Pernah satu ketika Rasulullah dibawain sama orang Arab Badui anggur. Itu rasanya asem. Ketika nih orang Arab Badui bawa anggur, tumben kata sahabat Rasulullah nih kalau sudah dibawain anggur kok tumben dihabisin, dimakan semua. Nih orang Arab Badui girang, Masya Allah, Rasulullah suka. Dia tahu kalau anggur ini asam. Kemudian sahabat nanya, ya Rasul, kok tumben kau makan anggur kami tidak diberikan? Apa kata Rasulullah? Saya takut nanti saya berikan kepada engkau pasti komentar. Ayo Pak, saya makan anggur, kagak berhasil asam, saya kasih bapak, kemudian bapak asam, komentar gak? Bu, ilah yang asam nih orang, waduh. Jangan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang ada, nikmatin aja udah. Iya, saya kalau di acara gitu, kita lagi makan nih jeruk asam, udah saya makan 2, ya namanya asam paling kita makan 1 spasi 2 spasi, habis itu saya taruh. Iya, kadang-kadang ada jamaah mau ngambil, saya bilang nggak usah, kalau mau ambil aja bawa pulang. Ya kenapa? Kalau mau cobain punya saya nih. Sebab orang tuh kalau udah makan buahan asam, kira-kira dihabisin apa ditaruh? Nah kalau ditaruh kira-kira bakal dimakan habis apa dibuang? Buang, mubazir. Kalau saya enggak, saya ambil, saya taruh di tas, bentar aja. Ntar saya di rumah saya bejek aja bikinin jus, jadi kurang manis, tambahin gula. Beres tuh urusan. Kan yang ngasih enggak kecewa. Nah inilah yang kurang di kita Bapak Ibu sekalian. Kita ini kurang syukur. Syukur kita bukan nggak bersyukur, bersyukur cuman kurang. Lah kadang-kadang pegang duit aja masih ngedumel. Misalnya nih, misal ada tukang ojek kemarin hari Rebu penghasilan cakep tuh, dia berangkat jam 8 pagi ngojek sampai Zohor jam 1 dapat 200. Hari ini dia ngojek dari jam 8 pagi sampai jam 1 cuman dapat 180. Kira-kira komentar nggak? Kemarin dapat 200, sekarang dapat 180, komentar nggak? Wah payah sekarang. Bener orang yang bilang payah. Iya. Bapak jalan macet banget, telat sampai nih. Bener telat. Yang kira-kira minta telat siapa? Begitu Pak. Nikmatin aja. Ya macet, ya udah mau gimana orang macet. Ya udah nikmatin aja gitu. Coba dah. Kalau kita bermain di dunia syukur ini, Masya Allah, kontan Allah jawab. Kontan tuh dijawab sama Allah. Kontan ditambah. Tadi kita makan nih jeruk asam, nggak tahu teman-teman kita ada yang bawain. Bang, mau jus nggak? Jus apaan? Jus jeruk. Ya Allah, tadi gue makan jeruk asam, langsung dibales. Karena kita nggak komentar. Kita kan apa aja mau komentar, Pak. Udah apa aja. Jumat berkah. Ngantri, dah panjang banget. Pas giliran dia habis. Komentar nggak? Iya, kita udah ngantri panjang. Walau diri ngantri, ada setengah jam kita diri.
Pas giliran dia habis. Ngomel gak kira-kira? Iya, udah emang gak dapat rezeki, jalan udah balik. Siapa tahu ntar pas lagi di luar ada yang ngasih, Bang. Ini adik, ya Allah. Untung aja gue gak ngedumel. Dapetan yang dari orang itu, bagusan lagi nasinya. Masya Allah. Cobain begitu, Pak. Jadi orang yang bersyukur, coba dah. Cobain dulu kita bermain di apa aja udah. Kalau ketika muncul rasa ngedumel kita lawan. Nikmatin aja dah. Masya Allah. Ada cerita sufi. Ada orang berdoa itu ngeluh mulu. Ngeluh. Kemudian gak dijawab-jawab. Kemudian dia ngadu, kenapa sih doa saya gak dijawab? Emang doamu gimana? Ya Allah, mudahkan semuanya ya Allah. Lancarkan semuanya ya Allah. Gampangin semuanya ya Allah. Dia bilang rubah dong. Ya, jangan ngeluh mulu. Syukurin dulu ya Allah. Alhamdulillah. Sampai hari ini saya sehat. Ya Allah, sampai hari ini saya masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Ya Allah, saya masih bisa keluar jalan. Ntar Allah tambah tuh. Yang tadinya macet, lancar. Begitu Pak. Kita kan HP-HP. Naik lift ngantri aja. Lama banget ini lift. Ngantri. Bener ngantri mulu. Diri aja udah. Emang jatahnya ngantri? Iya ngantri. Emang lama? Iya lama. Nikmatin aja. Nah ini yang kita mau coba nih. Bapak Ibu sekalian. Kalau kita coba bermain di dunia syukur. Itu kontan Allah jawab. Kontan. Cobain dulu nih Bapak. Apa yang kita dapetin Ibu, syukurin dah. Apa yang ada, syukurin. Apa yang ada, nikmatin. Jangan sampai nih di hati kita ada ngedumel. Contoh gampang gini dah. Pak, Bu, kita ini kalau punya anak ngeluh mulu, kan ya beliin motor apa ya? Kita lihat dia juga ada 4 ya, dia lagi ngambek lagi dah nih. Tapi kalau lihat anak yang nggak ngambek, dia berangkat sekolah dari rumah dia jalan kaki sampai ke halte busway, dari halte busway dinaik busway, ntar sore dia pulang sekolah pakai busway jalan kaki sampai rumah dia bantuin, padahal kita tahu dia lelah, dia capek, tapi bantuin, nggak ngeluh. Orang tua itu punya perasaan. Ya Allah, sianan anak kita Bang, ngapa sih mah tuh kalau berangkat sekolah dari sini di jalan kaki dah sampai halte busway, terus naik busway, ntar pulang dia nggak ngeluh apa-apa Bang, dibantuin nih bebenan, ntar dinyapu segala macem, beliin motor apa Bang, ntar dah ini arisan yang di sini bulan besok dapat arisan, dibeliin tuh motor. Anaknya pulang sekolah nanya, nah ya motor siapa nih? Ayah beliin buat kamu. Kan nggak minta ya? Udah, ayah kasihan. Kamu berangkat. Kan begitu Pak. Anak kalau nggak ngeluh, kita sering kesianan. Coba kalau ngeluh, ya lu nggak pulang kantor. Ntar aja dah, tungguin anak buat tidur. Ngapa? Kalau udah bangun ngeluh. Anak tuh kalau udah mau minta sepeda, sekarang juga Pak. Kita diajakin ke Manggarai. Ya, emang udah tutup ya? Suruh buka. Iya. Ya artinya gini sih, Allah nggak begitu-begitu banget. Yang penting kalau kita syukur, Allah tambah. Cobain aja Pak. Syukurin apa nih Bapak mau syukurin. Serta itu Bapak telaah, itu Allah tambah. Allah pasti tambah. Masya Allah. Karena 2 harfu taukid ini menekankan kata Allah, pasti aku akan tambah. Kalau pasti nggak akan pernah bohong. Nah, saya kasih contoh lagi. Bapak Ibu pegang duit 255.000. Kemudian jatuh 5.000. Yang Bapak pikirin yang berapa? Duit nih ada 255. 5.000 jatuh. Sisanya berapa? 250.000. Kira-kira yang Bapak seselin yang berapa? Waduh, ini kalau 5.000 kagak jatuh nih, 255 ini. Padahal masih ada 250.000. Masih. Gitu.
Sampai Pak, kadang-kadang kita ini, Masya Allah, kalau duit hilang semua, kita berpikir, ya Allah, Alhamdulillah, dompetnya masih ada. Nah, gitu. Ntar Allah kasih itu Pak. Kadang-kadang dompetnya ketemu, hilang dikit aja. Apaan? Dompet ketemu, duitnya hilang 10.000. Padahal masih banyak yang di dalam dompet yang aduh, kurang kita syukurnya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kita itu bagian daripada itu. Nah, saya kasih contoh lagi Pak nih. Di rumah banyak gak baju-baju yang udah kita nggak pakai tapi masih kita simpen di rumah? Kira-kira Bapak Ibu, baju-baju yang kita nggak pakai di rumah masih ada nggak? Dibagi orang nggak? Kan Bapak nggak pakai. Emang demen banget menemuni lemari. Iya. Iya. Manusia itu punya dua sifat. Pertama sifat kikir, yang kedua sifat pelit. Itu manusia. Nah ini kalau dalam konsep ilmu zakat ditekan dengan zakat. Zakat itu menekan aja Pak, ngilangin nggak bisa. Umumnya nih, orang tuh punya sifat kikir. Kikir begini. 1 juta itu kan 2,5%-nya 25.000. Itu mau keluarin yang 25.000 beratnya luar biasa. Keluarin nggak ya? Kalau keluarin duit kita nggak jadi 1 juta nih. Jadi gak usah aja. Kikir tuh namanya. Nanti kalau udah kikir, penyakit yang kedua ada dalam diri kita juga nih apaan? Pelit. Pelit. Nah, pelit gini dah, yang gampang-gampang aja. Bapak pulang kantor beli kue jemblong. Tahu kue jemblong nggak? Kalau di puncak ada tuh bacaan nih, kue jemblong Bu Juju. Yang kotak ini anime hijau biru tuh. Ya, biru ya. Iya. Saya sih nggak pernah beli, saya lihat doang. Nah, kok jemblong Bu Juju kan gitu. Nah, itu kalau kita emang doyan banget nih jemblong. Kemudian Bapak beli 3. Sampai di rumah tuh akan muncul sifat pelitnya. Jangan ada yang makan nih jemblong, ngapain? Buat ayam makan, taruh dalam lemari. Nah dikerubutin semut. Iya, iya Pak. Kadang-kadang begitu. Pelit kita. Iya, itu ada. Lah kadang kita naruh air nih, air ya. Bagi gue dikit. Apaan? Ada dikit, bagi juga. Pelit tuh namanya. Padahal kalau kita bagi tuh orang, bisa jadi ada nikmat yang Allah bakal kasih buat kita. Kita nggak tahu tuh. Waduh bang, pisang goreng nih. Apaan gue buat dari rumah. Minta lagi. Dikit bang, angka gede. Begitu. Pelit tuh namanya. Padahal Allah mau kasih yang baik buat kita. Nggak tahu rahasianya apaan. Iya. Bang, pisangnya enak. Makanya ambil-ambil dah kan gitu. Walaupun hati kita masih kadang minta lagi. Kadang kita umpetin. Kadang begini, kita aja nih sama istri pelit, sama anak pelit. Tadi tuh jangan ada yang makan nih, punya ayah. Buat apaan? Buka puasa. Iya pelit banget. Kasih kan kadang-kadang begini Pak. Anak kepengen jadi nggak. Mah punya siapa? Ayah makan nih. Ayah lu ngamuk ntar. Iya, pelit tuh ayahnya. Iya. Kadang kita juga bukan hanya pelit. Ini jangankan sama orang lain, di dalam keluarga aja kita masih pelit. Kadang-kadang kita juga pelit buat diri kita. Kita ini bisa pelit Pak buat diri kita. Dan tiap hari makanan tuntung nggak berubah. Duit banyak. Iya. Ya, kangkung lagi. Malu nggak punya duit apa? Banyak. Mau ngirit, akhirnya sakit. Lah kagak Pak, manjain juga diri kita, manjain. Iya manjain. Beliin vitamin. Kasih juga makan yang enak. Lah buat kita diogah tuh pelit. Coba dah, adek nih diantara kita yang pelit. Tiap hari seminggu temennya nanya, lu makan ginian yang efisiensi. Iya bahasa keren dipakai, padahal bahasa umumnya pelit. Iya efisiensi.
Efisiensi anggaran lu pelit. Nah, buat dirinya dia ogah banget, Pak. Iya, harusnya variatif. Dalam 1 minggu adalah makan enak kita. Lah buat diri kita dia ogah banget. Itu namanya pelit sama dirinya. Ya, makanya yang pertama kata Nabi, kalau ada orang yang diberikan oleh Allah rasa syukur, pasti Allah tambah. Cobain dulu, Pak, apaan yang kira-kira ini? Ntar Bapak tanya. Saya udah syukur nih, apaan yang bakal Allah kasih. Kadang begini, Pak. Ada doa kita yang pengen Allah ijabah, tapi kita diuji dulu sama Allah. Ini kira-kira orang. Akhirnya yang tadi mau diturunin sesuai dengan permintaannya, akhirnya Allah nggak kasih dah. Jangan-jangan. Ini aja diuji aja dia kagak sanggup. Ya, jadi kalau kita syukur, pasti Allah tambah. Kita main dulu, Pak nih, Bu, main di dunia syukur. Cobain dulu dah apaan yang kira-kira nih. Coba hidup ini enak aja gitu, enjoy. Mau apapun, gimana pun, kayak apapun, nikmatin aja. Kadang kita di jalanan aja tanten, entar dulu apa? Bu, ya ilaha illallah, adeh aja lagi dah. Ya. Nah, ini cobain. Ya, Bapak cobain dulu. Nanti bulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang saya lagi datang. Nah, coba siapa yang sudah berhasil dengan niat syukurnya. Maksud saya kalau kita udah berhasil, mainin terus di situ, Pak. Itu luar biasa, luar biasa. Itu tukang es, sebab waktu saya tanggal 23 November, saya ngisi itu di daerah Cimanggis. Pulang siang hujan, gede luar biasa. Mau kagak saya berhenti nih. Nah kebetulan berhentinya di tukang es hujan-hujan. Kan nggak mungkin saya pesen kopi sama teh. Nah, tukang es bisa disiramin es ya. Ya mau kagak mau hujan-hujan, lah minum es. Kalau zaman dulu hujan-hujan minum es, orang ngomelin, hujan-hujan minum es. Iya, dan di tempat saya anak kecil main hujan minum es. Tong, minum es tong. Iya, Sat, es apaan? Es kelapa. Hujan-hujan mandi hujan minum es kelapa. Enak aja. Nah, saya pikir jangan-jangan nih tukang esnya nggak suuzon sama Allah. Iya, makanya saya kasih tahu juga sama jamaah tuh, kalau kita dagang, misalnya taruhlah es, hujan, ngomong aja sama Allah, ya Allah, saya punya kewajiban usaha, hujan urusanmu ya Allah, berikan aku rizki ya Allah. Udah gitu aja, nggak hujan-hujan aja. Nah dagang-dagang aja. Seandainya karena mungkin hujan es kita mungkin kurang laku, ntar Allah ganti di besoknya. Atau mungkin nanti malam Allah ganti, ada aja Pak. Yang penting ngadu, jangan keluh. Yang bikin susah itu ngeluh kita. Yang bikin susah ngeluhnya kita, Pak. Ya. Nah, yang kedua, waman razaqas sabra lam yahrumul sawaba. Kalau kita sabar, Allah akan kasih balasannya. Hidup ini kan kudu sabar, Pak. Nggak mungkin kita duduk-duduk aja bisa sampai ke lantai atas. Ya mau kagak mau, harus jalan, bergerak. Iya, kita ini kan pengen sesuatu tapi tidak mau bergerak. Hidup ini kudu sabar. Nabi Adam sabar. Ketika Allah ciptakan di surga, Nabi Adam, ya Allah, sendirian kagak enak. Akhirnya Nabi Allah Adam minta sama Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Dari satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu kalau di perkawinan selalu dibaca ayat ini. Iya. Dan ketika Allah turunkan Nabi Adam dengan ibunda Hawa, itu juga sabar. Karena apa? Jarak antara satu dan keduanya jauh dan lama baru dipertemukan. Artinya kita ini butuh kesabaran, Pak. Sabar dah. Setelah kita syukur tuh banyakin sabar. Allah langsung bayar pahlinya tuh, Pak. Ya, kita ini kan kerja di sini sabar, Pak. Sabar dah. Tahu-tahu naik. Tahu-tahu naik. Itu berkat kesabaran kita. Yang ketiga,
Wa man razaqat taubata lam yahrumul qabul. Kalau kita bertaubat kepada Allah, pasti Allah terima taubat kita. Nah, taubat ini begini Pak nih. Taubat itu yang pertama, tinggalkan kemaksiatan. Yang kedua, kawan-kawan yang bikin maksiat jauhin. Lingkungan yang bisa kita bikin maksiat lagi, hindarin. Yang keempat, minta taubat, minta ampun sama Allah. Ini baru namanya taubat. Ada orang taubat tapi masih ngulangin, itu bukan taubat. Contoh dah, saya kasih contoh. Ada orang taubat dah, gua kagak mau minum minuman keras lagi. Ya jangan berteman sama yang tukang minum minuman keras. Kalau memang dia udah berhenti dari minuman keras, masih berteman dengan teman-teman yang minuman keras, emang temennya ngomong. Kata temennya, dia sekarang udah taubat, udah kagak minum-minum lagi. Ya kan dia belum berhenti-berhenti banget, namanya kita lagi kumpul bareng, lalu cobain apa dikit dah. Gak usah minum banyak-banyak, dikit aja. Ya namanya perpisahan. Ente kan mau taubat. Ini kita lagi kumpul, dikit aja dah. Kita kan tahu siapa ente. Kagak, gue mau tobat. Cobain aja dikit. Persahabatan loh. Wah, mau kagak mau minum. Nah udah berhasil dikit. Nah enak ini. Emang kata orang tuh kalau vodka, kalau minum nggak dikan. Bapak tahu vodka nggak? Ditakut kalau tahu pasti minum nih. Iya. Vodka itu yang enak kata teman saya nih, kata teman saya yang tukang mabok, bukan saya. Iya, vodka itu yang enak kata tambahin Coca-Cola. Kalau minum langsung begitu panas kata dia. Saya ulangin lagi nih. Iya, ntar bapak bilang, wah ini mantan juga nih gitu. Lah kagak katanya Pak, saya kagak tahu. Lah orang kalau udah minum begitu Pak, ya. Ya, nah kalau kita mau minta ampun nama Allah, bertaubat kepada Allah, memang harus tuh tinggalin lagi maksiatnya. Teman-teman yang bikin maksiat jauhin dah. Ame tempat taruh dah, kita udah jauhin temen, tapi lingkungan masih minum, ya nyamber. Iya, nyamber udah. Lu kagak main, enggak? Gua kagak bergabung lagi sama tukang-tukang mabok. Tapi masih ada di sekitaran itu, ngikut. Lah kan dilewat dikit baunya. Waduh. Mensen apa vodka nih. Wah, anggur kayaknya nih. Wah, tidak tahu pulang keliengan. Nah, gitu Pak. Jadi harus semuanya ditinggalin tuh. Tinggalkan maksiatnya, tinggalkan teman-temannya, tinggalin lingkungannya. Minta ampun sama Allah. Lah di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang bunuh 100 saja masih Allah ampunin. Nah ini cuma sekedar minum doang, pasti Allah ampunin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, waman razaqal istighfara lam yahrumul maghfirah. Kalau Pak, Bu, kita rajin baca istighfar, astagfirullahaladzim, itu lam yahrumul maghfirah. Ketika mau melakukan kemaksiatan langsung dijaga sama Allah. Saya kasih contoh lagi dah, biar Bapak sama Ibu ngerti nih. Kadang-kadang kita ini pengen ngomongin orang. Kan kalau kita dapat berita, kalau ngomong sendiri kagak enak Pak. Kan kita kudu paranin temen kita. Wah, gua kudu ngomong sama Sano nih. Kita datang dah ke ruangannya. Bang, Pak ini adek. Tadi dia keluar tuh, baru banget keluar. Kemana? Udah. Dia keluar, turun, paling lantai bawah kali. Balik ya paling kalau lihat sih tadi dipakai nggak ke sepatu, ke sendal, cepet balik dah. Ya udah kita balik ke ruangan kita. Ntar balik lagi dah asar, datang lagi ke ruangannya asar. Bapak itu kemana? Tadi dia bilang dia lagi jalan tuh. Ya zohor kita paranin kagak deh, asar udah keluar. Itu cara Allah supaya kita nggak jadi ngomongin orang. Sore menjelang maghrib sampai. Kan kita nanya, tadi ke ruangan. Iya, dohor, asar. Mau ngapain? Gue udah lupa dah ngomongnya. Tuh. Cara Allah ngilangin begitu Pak.
Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, ini orang-orang yang rajin baca istighfar. Ketika dia mau melakukan kemaksiatan, Allah udah halangin. Ade aja udah. Coba dapat. Kita rajin baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ade aja Pak. Kadang-kadang kita pengen wa'ain teman kita nih, ngomel-ngomel, bu ilah. Paketannya habis. Ya, pantesan kagak kekirim. Cari wifi dah. Ya, kok wifi kagak ada? Ya Pak, 2 hari ini off dulu wifi-nya. Ada aja dah. Allah kasih tuh carinya. Orang yang rajin istighfar ketika dia mau melakukan kemaksiatan, sebelum kemaksiatan itu dilakukan, Allah tahu caranya. Bagaimana kita terhindar dari maksiat itu. Kan kalau udah mau melakukan kesalahan Pak, ade aja udah. Ya contoh yang gampang dah. Kita ini sholat kan gampang banget, inget apa-apa. Iya. Tapi kalau kita minta ampun, kan memang ketika kita sholat memang dianjurin dulu. Sebelumnya berdiri, Allahumma inna na'udzubika min hamadzati syayatin. Ya Allah, lindungi aku dari godaan syaitan. Minta ampun dulu, baru kita takbir Allahu Akbar. Itu heran ya, nggak kepikiran Pak. Iya. Emang begitu tuh, setan ada aja nggak ada ini. Yang kita nggak pikirin, kepikiran gitu. Kira-kira warungnya masih buka nggak ya? Tadi sih dibilang sih 12.000 paketannya. Di ngobrol lah gitu di dalam. Di sendirinya di ngobrol lah gitu. Iya ada aja dah tuh. Ada aja Pak. Kita juga lagi salat. Coba dah. Makin kita merem. Makin kelihatan tuh tukang jualannya. Angkanya 12.000. All in. Kita merem lagi. Kelihatan lagi 12.000. Ada aja Pak. Ada aja. Karena setan tuh tahu apa yang pikiran kita itu bisa ngeganggu dalam sholat. Contoh dah, kita ini kalau sholat zuhur sama sholat asar sendirian, itu sering lupa di rokaat ketiga. Rokaat pertama nggak lupa, rokaat kedua nggak lupa, rokaat ketiga kita lupa. Ini 4 tapi 3 ya. Herannya setelah tahiyat kita bangun tuh, kita lagi baca Fatihah, makin kita merem, makin jelas. Iya kita makin jelas, ya Allah jam berapa nih? Gitu. Ada aja Pak. Hebatnya tuh setan goda ini. Iya. Karena apa? Karena kita nggak minta ampun. Waman rozaqal istighfar. Kalau banyak minta ampun, lam yahrumul maghfirah. Allah lindungin tuh yang begitu-begitu. Datang dah bisikan, tenang aja. Ntar juga Allah yang atur. Bener Pak. Bener tuh. Udah Allahu Akbar, udah jangan pikirin dah, ntar ada aja, nggak dari sono dari sini, nggak dari sini dari sono. Kan begitu Pak, kita ini kalau mau ibadah, itu kan godaannya banyak banget Pak, banyak banget dah. Ya ilaha illallah, mau sholat zuhur nggak? Tadi udah bentaran, setengah jam lagi dah, setengah jam ya. Itu kita mau bergerak, teman kita datang. Bentaran, gue mau ngomong melu nih 15 menit. Dari setengah jam tambah 15 menit jadi 45 menit. Iya. Pas teman kita dah, makasih ya. Ini segala macam. Ada yang WA lagi, asik banget. Nah kita kelupaan. Begitu Pak. Makanya konsepnya apa? Lawan. Lawan. Kalau kita begini terus nih lawan, Allah akan halangin kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Ada aja Pak. Ada orang mau ngomongin temennya, bang sini dah. Penting tahu nggak si Ano. Si Ano kan begini begitu. Begitu begini. Ya lu kagak percaya dia begini begitu. Itu tahu Allah lindungin aja dah. Ya Allah, taruh ya ngapain? Pengen pipis. Ada aja Pak. Iya. Taruh. Pipis ketemu temen. Nah, ente kerja sini. Iya. Ya Allah, aneh gak bisa dari sini nih. Teman kita yang tadi ngobrolin begini begitu kita lupa dah. Iya, itu cara Allah. Nih kalau kita main tuh Pak, nanti kita tahu. Oh, masya Allah, itu nikmatnya luar biasa ya. Jadi yang keempat, kalau kita beristighfar, pasti Allah akan kasih maghfirah.
Maghfirah itu diantaranya sebelum kita melakukan kemaksiatan Allah dah jaga-jagain duluan. Ya. Kemudian waman razaqad du'a lam yahrumul ijabah. Kalau kita berdoa pasti Allah ijabah. Nih Pak, kalau Bu kita pengen doa kita cepet banget diijabah sama Allah, mulailah doa itu pertama dengan Fatihah. Yang kedua, ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ila akhirih. Kita baca tuh. Habis itu baru munajat. Yang ya saya bukan gini Pak, kalau Bapak Ibu doa bahasa Arab tahu nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau misalnya belum tahu banget, pakai bahasa Indonesia dah. Misalnya Bapak sholat tahajud nih, minta aja. Mulain dengan Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amanar rasulu bima. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mudahkan urusan kami ya Allah. Lancarkan semua usaha kami ya Allah. Lindungi saya. Kalau berdoa jangan Bapak doang. Lindungi saya, istri, anak, keluarga, harta benda. Ingat Pak nih, saya ingetin terus nih. Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa, ya Allah lindungilah saya, istri saya, anak keturunan saya, harta benda saya, dari berbagai macam musibah. Biar kita kemana aja, Allah yang jagain. Allah yang jagain. Karena apa? Pernah satu ketika, ada seorang sahabat, dia keluar rumah, yang dulu pernah saya ceritain tuh. Keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dia kabarin, Bang, kampung lagi ada musibah kebakaran. Pulang buru-buru. Enggak, saya udah serahin sama Allah. Iya. Bener Bang, pada kebakar semuanya Bang. Dia bilang enggak, saya udah serahkan kepada Allah. Udah diibadah aja. Kenapa? Dia bilang, ya Allah, saya sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Pas pulang, rumahnya doang yang enggak kena. Tuh hebatnya itu Pak. Iya. Makanya Bapak tuh, Ibu kalau berdoa, tolong nih, kalau minta perlindungan, bukan buat kita doang. Istri, anak-anak, tambahin Pak, sama keturunan. Ya, istri saya, anak keturunan saya, harta benda. Harta benda kan apaan aja? Kita naruh di mana-mana sepatu kita kagak hilang. Ya, kita naruh apaan aja, nggak bakalan orang comot. Allah jagain. Makanya di sini kalau kita banyak berdoa, Allah pasti ijabah. Sekalipun kita berdoa nih pakai bahasa Arab, kan umumnya kita ini kalau bahasa Arab apal doang kagak ngerti. Coba dah, Bapak baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditanya dah, Bapak tuh baca Rabbana atina fid dunya hasanah, taruh sampai situ dulu dah. Kira-kira Bapak tahu nggak maksudnya? Enggak kan Bapak sering baca tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fid dunya hasanah maksudnya gimana? Enggak kan Bapak yang baca doa, saya cuma nanya doang ini. Iya. Hasanah itu keselamatan apa kebaikan? Hasanah itu kebaikan. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Ada yang kan berdoa, ya Allah, saat kita udah baca doa dah, Rabbana atina, hampir kita wiridin ada kali 3.000, tapi belum kaya-kaya. Rabbana atina fid dunya itu dapat kebaikan. Kalau mau kaya baca doanya, Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak.
Kalau enggak yang pendek dah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'asyiatik. Nah kalau mau kaya lagi, ya kerja medagang. Ntar saya bilang ini di doa ada gitu. Lo kerja gak? Kagak. Ya kagak ketemu rumusnya. Gitu. Rumusnya kan di situ. Berdoa, usaha. Nah kalau doa doang, usahanya kagak. Dari mana ketemunya? Usaha doang, kaya, tapi nggak berkah. Jadi kalau kita berdoa Pak, nggak mungkin Allah nggak ijabah. Ini kan umumnya kayak contoh dah. Kita sering baca tuh Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal minkal jadd. Tanya dah, apa maksudnya? Kan kita ngomong tuh ya Allah, kalau kau sudah berikan tidak ada satupun yang bisa mencegah. Tapi bila kau takdirkan, tidak satu lagi yang bisa mencegah. Ini kan orang pada ogah di poin keduanya. Kalau apa yang Allah kasih kan kita pengen, jangan sampai ada yang minta nih. Tapi ketika Allah turunin musibah, gimana? Pengen kan dicegah. Padahal dia tadi udah ngomong tuh Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Siapa yang bisa nolak kalau Allah udah takdirin? Nah, gitu Pak. Jadi kalau kita mau berdoa, supaya doa kita itu meresap di hati kita, ya kalau memang bahasa Arabnya belum banyak yang kita paham, Indonesia dulu dah. Tapi ingat nih, dimulain dari tadi tuh Pak tuh. Baca Fatihah dulu, amanar Rasul. Baru Bapak minta, ya Allah, begini-begini ya Allah. Ya Allah, begini-begini. Cuma tadi saya pesan Pak ya, kalau minta perlindungan, tolong sama istri, anak keturunan, sangan, harta benda. Kan kita sering kemana-mana. Nah kita lagi di kantor. Dan kita nggak tahu di rumah kita. Kita lagi di perjalanan. Apalagi Bapak tugas sering keluar kota. Minta ya Allah perlindungan supaya anak-anak kita dilindungin Pak. Sekarang ini Masya Allah godaan buat anak-anak kita ini berat. Anak-anak kecil tuh sudah diajarkan apa namanya bahasa kita ini, seneng laki-laki yang kecil. Saya kemarin tuh baru dapat laporan dari salah satu lurah. Masya Allah, anak-anak tanggung SD Pak, diajarin demen sama laki-laki. Ya kalau udah gedean bisa saya ngomong gay. Itu mulai diajarin begitu, hati-hati tuh Pak tuh. Ya, hati dah tuh. Makanya kita ini kan kerja, kita usaha emang buat anak-anak. Bagaimana lagi kalau kita bukan minta perlindungan sama Allah? Minta sama Allah lagi sholat, ya Allah lindungi anak keturunan saya ya Allah dari berbagai macam musibah gitu. Itu kan musibah juga, Allah lindungi ntar. Ya, nah maka dikatakan ditambahkan lagi. Tadi kan cuma 5. Nah, dikatakan waqad ruya. Kemudian ditambahkan lagi dengan 1 poin. Waman rozaqal infaq lam yahrumul khalaf. Kalau kita sedekah, Allah pasti akan ganti. Kalau kita berinfak, pasti Allah ganti. Ya kalau kita mau infak dalam bentuk harta, apaan aja dah Pak. Kebaikan-kebaikan tuh kalau kita berikan kepada orang, Allah kan balas tuh. Mandalla ala khairin, kalau kita ngajakin kebaikan, falahu ajru fa'ili. Dia bakal dapetin pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Makanya hidup kita itu Pak, saya senang tuh. Orang-orang Bali. Orang-orang Bali itu selalu dia memberikan tuh setiap mau keluar ada tempat kecil tuh. Kalau bahasa kita apa namanya sajen apa gitu. Itu tiap pagi ditaruh. Ada duitnya tuh. Kadang 100 perak. Kadang duit. Saya kalau lagi ke Bali gitu. Hebat nih orang. Pagi-pagi aja dia udah sedekah. Iya. Dia udah sedekah sama Tuhannya tuh. Lah kita sampai gini hari nggak sedekah-sedekah. Iya berangkat dari pagi nih, belum sedekah. Tapi dia sedekah Pak mau berangkat. Saya lihat. Iya karena teman saya di Bali bilang gitu. Emang begini Papa, kita taruh, kata kita berjaga. Insya Allah. Tiap ntar pulang, kadang siang, kadang 3 kali. Pagi, siang, sore. Iya. Iya entah mau taruh untuk kembang, sama duit yang 100 perak, 500 perak, mungkin sekarang udah 1000-an kali. Dulu tahun berapa itu saya bilang,
Hebat ini. Salut saya bilang gitu. Pantesan Allah kasih jaga, Allah kasih keberkahan. Karena semua diajarin begitu. Berangkat kerja sedekah. Ntar siang-siang dia berangkat sedekah juga. Iya. Ntar nih sore dia sedekah lagi. Saya bilang hebat. Dan dia bikin tempat tuh. Selalu dia mau berangkat dia berdoa dulu sama Tuhan. Lah kita jalan-jalan aja di rumah. Mana bang? Kantor biasa. Kalau gue jalan siang-siang macet kagak sampai. Boilah. Sedekah kagak ngedumel. Iya. Coba kita rubah Pak polanya. Iya. Polanya kita rubah. Lah itu aja dia bisa Pak nyisihin duit 100 perak. Dia taruh. Lah kalau kita gampang dah bikin aja celengan di rumah. Mau berangkat taruh duit 100 perak. Gitu. Ya, atau 2000 dah. Gitu taruh. Ntar pulang kerja ada lagi taruh lagi 2000 perak. Ntar udah penuh bongkar. Bagiin. Coba dah begitu. Masya Allah, berkahnya lain. Iya. Saya ngeliatin gitu teman saya yang di Bali, hebat dia orang. Pantes dia. Ya. Aman aja tentram semuanya orang. Karena memang as-shadaqatu tadfa'ul bala. Mencegah dari berbagai macam musibah. Kalau kita praktekin kayak begitu, beres Pak. Beres. Nah ini pelajaran sufi yang mendalam. Pak, Bu, kalau di hati kita pengen bagi orang, coba bagi segera. Kayaknya gue pengen bagi dia dah. Buru-buru Pak. Buru-buru Pak. Buru-buru. Kasih. Kita nggak tahu tuh. Mungkin kerumetan, mungkin keruwetan, mungkin kesulitan. Allah akan mudahin. Caranya di situ. Coba dah. Kadang-kadang gitu. Saya lagi naik motor. Pengen ngasih si Ano nih. Saya turun, saya berhenti. Pegang. Oh, makasih Tat. Pegang aja udah. Ya, jalan aja. Ada aja tuh Pak. Iya. Kayak semalam saya pulang jam berapa tuh? 1:30. Dalam hati saya bilang, tuh duit yang 2000 di kantong kasih orang. Bener juga tuh duit 2000 ya. Ini pegang. Iya. Ada pengamen jalanan saya kasih. Orang di hati saya kasih aja dong. Iya. Masya Allah. Sampai rumah dia ngasih duit juga Pak. Ini caranya malam-malam. Ya Allah Pak Ustadz ngapain? Kita tungguin dari tadi. Iya. Iya. Mohon maaf dah ya. Iya. Nggak apa-apa. Enggak nih saya cuma suruh nganterin titipan doang. Dan saya pulang 1:30 ditungguin. Suruh nganterin titipan. Masya Allah. Mungkin kalau saya nggak kasih 2000 tuh dipulang kali. Ditungguin saya sampai rumah. Nah, ngapain? Ini ada titipan, nanti suruh ngasih. Nah malam-malam besok apa? Nggak ada, biarin dah kita tungguin dah kadang sampai di sini gitu. Itu berkah 2000. Saya pikir 2000 nih gara-garanya nih. Coba kalau nggak saya kasih 2000 tuh, dia pulang kayaknya. Diduduk aja dah, nyantai ngobrol-ngobrol di dekat rumah saya sama teman-teman nih. Iya, dia bilang, nah, tumben nih sampai ginari. Ya Sat, aneh tadi ke sini, katanya nanti lagi jalan. Iya, lagi ada acara. Mohon maaf lah nih, 1:30 sampai rumah ditungguin. Dari jam 10 dia datang sampai 1:30 di Betah. Iya. Apa enggak, aneh ada amanat suruh buat ini. Ya Allah. Terima kasih dah, alhamdulillah ya. Iya. Ini balik kata, iya udah balik. Balik Pak. Iya. Itu mungkin dari 2000 tadi. Saya pikir, jangan-jangan yang 2000 tadi nih nahan orang ini nih. Itu Pak hebatnya. Makanya dikatakan kalau kita berinfak lam yahrumul khalaq. Nggak mungkin Allah nggak ganti. Pasti Allah akan ganti. Ya, udah jam 1 nih. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak kita tutup nih. Udah jam. Cukup. Oh ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipsnya untuk menyampaikan kepada kerabat kita khususnya soalnya kalau kita lihat orang yang kurang bersyukur sering dulu saja kayak berkata dulu jadi dan sering maki-maki itu biasa dari itu
kalau kita nasihati orang tua, kerabat kita lagi, malah kita tetap jauhin gitu. Jadi ada tipsnya. Ya, kalau orang sudah berumur, apalagi ada kekurangannya, itu biasanya secara psikologi muncul egonya. Maksudnya gini, dia yang paling bener dah. Kita tahu dia salah, tapi tetap aja dia merasa dirinya bener. Itu orang kalau udah berumur, saya nggak bilang tua. Orang sudah berumur, kemudian ada kekurangannya, biasanya begitu. Nah, yang terpenting kita bisa ngambil hatinya. Kalau sudah diambil hatinya, apapun yang kita omongin pasti masuk. Lah dia ngomong kita ngelawan, gitu. Biar bagus tuh omongan, kagak bakalan masuk. Gua tahu omongan lu bener, gua kagak demen, begitu. Coba kalau kita ambil hatinya. Ya, ini kalau main dengan orang tua ya, tadi kan dibilang orangnya udah tua. Ya, kalau orang sudah berumur, nah ambil hatinya dulu. Ketika sudah kita ambil hatinya, apapun yang kita omongin, dia pakai. Contoh, ketika Rasulullah menyuapi orang yang buta setiap pagi disuapin sama Rasulullah. Itu yang muncul cuman cacian sama Rasulullah. Apa Rasulullah marah? Enggak. Sampai Rasulullah wafat. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang disuapin ngomong, tumben nih orangnya lain. Kenapa? Agak kasaran dikit. Dia tanya, yang biasa nyuapin kemana? Sudah meninggal dunia. Kemudian dia nanya nih Abu Bakar, ente tahu nggak yang nyuapin ente siapa? Nggak tahu. Yang ente caci, itulah orang yang nyuapin. Baru dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diambil hatinya dulu, baru dia ngikut. Nah, bagaimana tipsnya orang tua itu supaya bisa nih, emang kalau cerita syukur emang susah dah, gitu. Gimana caranya? Ambil hatinya dulu, kemudian yang kedua doain. Nabi pernah mendoakan tuh orang-orang Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika malaikat mau turunin, kata malaikat nih, saya dong-dong aja ya nih, gunung, buat balikin kalian. Kata Nabi jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nanti lambat laun, memang ini prosesnya agak panjang. Karena itu tipikal. Gitu ya. Nah, makanya kalau dengan orang tua, artinya yang sudah berumur, bagaimana kita bisa mengajarkan dia cara bersyukur. Ambil hatinya, baru kita masukkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, doain. Makanya kuncinya di Fatihah. Jadi gini, kalau kita kepengen nih, orang itu ngikut apa kata kita, bacain Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngomong dah dalam hati kita, ya Allah, tundukkan hati orang ini ya Allah, sehingga dia sayang dan cinta kepadaku ya Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu nah. Itu besok atau seminggu dah dinurut apa yang kita ngomongin. Emang lu doang dah kalau ngomong nggak nyakitin hati gua, tuh begitu. Tuh begitu carinya ya, doanya ya. Ya. Dah. Saya udah ngepasin jam 1 ini. Saya kasihan sama bapak yang kerja, saya sih kagak kerja, biasanya saya tidur. Ya, mari sama kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semuanya dari bala, bencana, musibah, penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang telah berpulang ke rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, pewakaf, penyumbang, donatur dari masjid dan majlis kita ini, kita doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadah yang tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang melimpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon didoakan
pembangunan dan pembebasan pondok pesantren yang saya dirikan masih berlanjut. Mudah-mudahan bisa segera melunasi sisa pembayaran tanah yang belum terlunasi, dan saya ucapkan jazakumullah sana jaza atas donasinya. Mudah-mudahan semuanya Allah ganti dengan penggantian yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.